Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam cinta kami dari Ponorogo untuk para Dewan Juri Nirwasita Tantra. Adalah lomba berwawasan lingkungan yang kita jadikan rujukan sebuah kebijakan bagaimana kabupaten ke depan menjadi lebih maju berwawasan lingkungan. Kami sadar bahwa hari ini sudah banyak kendala, banyak hambatan dan banyak rintangan termasuk tantangan kita bersama-sama. Misalnya, tumpukan sampah semakin luar biasa. Kemudian kualitas air sungai, kualitas sungai juga luar biasa buruknya. Kemudian alih fungsi lahan juga sudah terjadi di mana-mana. Yang terakhir ini penting juga tidak bisa kita abaikan, penurunan air tanah. Nah, 4 hal yang sangat krusial ini tidak bisa selesai tanpa membangun dengan berwawasan lingkungan. Kami sadar tumpukan sampah menggelora. Kami sudah menemukan rumus yang paling efektif bahwa sampah kami sulap menjadi briket. Sampah yang dulu menjadi sampah, hari ini Ponorogo mampu membuat sampah menjadi berkah. Artinya dua problematika krisis energi dan problem pengolahan sampah terjawab dalam satu titik program. Jadi sampah kita rubah menjadi RDF, menjadi bahan bakar yang pengganti briket batu bara. Dan ini sudah top, saya sudah dapat pesanan dari banyak hal terkait briket hasil olahan sampah anak-anak muda. Yang kedua, kemudian bagaimana kami mengatasi limbah sungai yang sudah sangat buruk dari berbagai hal, misalnya kesadaran kita, kesadaran masyarakat, kemudian limbah-limbah industri mulai dari pengolahan tahu, kemudian cucian pasir, kemudian orang membuang sampah di sungai. Ada keyakinan bahwa kalau popok pampers harus dibuang di sungai karena kalau kebakar takut anaknya apa-apa. Itu sebuah mitos yang harus kami tangkap. Tapi kemudian hari ini kami mampu mengolah sampah menjadi briket. Rakyat kami ajak bicara bersama-sama untuk kita runding bagaimana ke depan Ponorogo berwawasan lingkungan. Bagaimana kita bisa menurunkan air tanah yang semakin turun, bisa kita naikkan kembali. Kami yakin setiap hari kita mengambil air tanah melalui sumur-sumur dalam, melalui sibel, melalui bor, melalui apa saja, yang kemudian di gunung-gunung resapan sudah tidak ada karena sudah semakin menipisnya tanaman. Di samping penghijauan, segera kami canangkan di tiap-tiap RT ada sumur resapan. Kita punya hutang kepada bumi ketika hari ini kemudian kita mengambil sumur resapan. Kita ada atap yang kita bentangkan luas, maka kita punya tugas untuk memasukkan kembali air hujan kepada bumi agar kemudian air tanah tidak lagi turun terus. Maka sumur resapan, penghijauan menjadi andalan kami untuk kami cetuskan pada program. Nanti akan bergulir, akan panjang, dan tiap tahun tiap RT ada sumur resapan. Kami punya program 10 juta per RT per tahun, gunanya pertama untuk mengadakan sumur resapan di tiap-tiap RT. Yang 1 juta untuk pemilahan sampah dari hulu. Kalau hilir sudah tuntas dengan RDF, dengan briket, tapi di hulu kesadaran masyarakat untuk memilah sampah ini harus sampai tingkat RT, sehingga kemudian akan ada kesadaran serentak bagaimana Ponorogo berwawasan lingkungan, termasuk alih fungsi, agar kemudian mana lahan-lahan yang dipakai untuk perumahan, mana lahan-lahan yang untuk lahan pangan, mana lahan untuk penghijauan, akan kami cetuskan dalam RT RW ke depan, sehingga RT RW ke depan mudah-mudahan mampu menjawab semua tantangan ke depan. Saya mimpi
Saya tidak bisa sendiri, tentu rakyat yang paling kita libatkan bersama-sama dengan pemerintah. Mudah-mudahan Dewan Juri dengan inisiasi kecil kami, mudah-mudahan Ponorogo masuk ke dalam kategori itu, karena kerja keras kami menjadi alat penilai, dan ke depan kita tetap mohon bimbingan agar Ponorogo berwawasan lingkungan kita implementasikan dalam membangun dan bersama-sama rakyat gotong royong bagaimana kita menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan Ponorogo, dan tentu menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarto SPD, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Untuk Kabupaten Ponorogo, berdasarkan perhitungan didapatkan nilai indeks kualitas air atau IKA Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 60.000, atau terjadi indeks kualitas udara atau IQU tahun 2020 sebesar 90,60, dan nilai indeks tutupan hutan atau lahan atau ITL tahun 2020 adalah sebesar 82,08, atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 65,04, sehingga didapatkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar 78,50 atau skala baik, atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2019 sebesar 70,54. Komitmen DPRD Kabupaten Ponorogo untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah dengan mendukung pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo melalui peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 adalah sebesar 11.773.818 juta 315 rupiah, dan tahun 2019 adalah sebesar 11.509 juta 525.929, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 7.922 juta 312.448,85%. Artinya, anggaran Dinas Lingkungan Hidup mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19. Terkait legislasi, di tahun 2020, DPRD telah membuat Perda nomor 7 tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah domestik. Berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam berpartisipasi mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik. Kami yakin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dapat menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kedepannya, kami mendukung segala upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam hal anggaran maupun aturan agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan yang peduli terhadap lingkungan hidup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.